Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri, Kelompok 1B Mata Kuliah Praktikum Proses Manufaktur. Adapun kelompok ini beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Muhammad Muslih dengan NIM 2019-01-2056, Fani Fitriani F. Yumbu, NIM 2019-01-2037, Abdul Majid, NIM 2019-01-2040, Muhammad Adriansyah, NIM 2019-01-2036. Berdasarkan dengan materi yang diberikan, kami akan membahas mesin perkakas. Mesin perkakas merupakan suatu alat yang berfungsi memotong atau piranti, pengolahan lain, dan part. Jadi, yang dimaksud dengan mesin perkakas adalah suatu alat atau mesin di mana energi yang diberikan kemudian dipergunakan untuk mendeformasikan dan memotong material ke dalam bentuk dan ukuran produk atau benda kerja sesuai dengan kehendak. Adapun jenis-jenis mesin perkakas yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, di antaranya, yang pertama, mesin bor, yang kedua, mesin freeze, yang ketiga, mesin bubut, dan yang terakhir, mesin scrap. Perkenalkan, nama saya Fani Fitriani F. Yumbu dengan NIM 2019-01-2037. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin bor. Mesin bor adalah suatu jenis mesin yang gerakannya memutarkan alat pemotong yang arah pemakanan mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut, atau pengerjaan pelubangan. Sedangkan pengeboran adalah operasi menghasilkan lubang berbentuk bulat dalam lembaran kerja dengan menggunakan pemotong berputar yang disebut bor, dan memiliki fungsi untuk membuat lubang, membuat lubang bertingkat, dan membesarkan lubang atau chamfer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Muslih dengan nomor induk mahasiswa 2019-12056. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin freeze. Mesin freeze adalah mesin yang paling mampu melakukan banyak tugas dari mesin perkakas. Permukaan yang datar maupun bertekuk dapat dikerjakan dengan ketelitian yang baik. Pemotongan sudut celah, roda gigi, dan ceruk dapat dilakukan oleh mesin freeze. Pemotongan freeze memiliki satu deretan pada kelilingnya, yang masing-masing berlaku sebagai pemotongan tersendiri pada daur putaran. Benda kerja dipegang pada meja yang mengendalikan hantaran. Terdapat 3 desain umum dari pemotongan mesin freeze. Yang pertama, pemotongan arbor. Pemotongan ini mempunyai lubang di pusatnya untuk pemasangan bor. 2. Pemotongan tangkai. Pemotongan jenis ini mempunyai tangkai lurus dan tirus untuk menjadi satu, dipakai untuk memfreeze permukaan rata. 3. Pemotongan muka. Pemotongan ini dibaut atau dipegang pada ujung arbor pendek dan biasanya digunakan untuk pemotongan berat dan berkecepatan tinggi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Andriansyah dengan NIM 2019-01-2036. Saya akan menjelaskan tentang mesin berikut ini. Mesin ini disebut dengan mesin bubut. Mesin bubut adalah mesin yang memiliki prinsip kerja memutar benda kerja kemudian disayat menggunakan alat potong seperti pahat bubut. Mesin ini bisa digunakan untuk proses produksi dan perbaikan. Fungsi mesin bubut ini untuk memegang dan memutar benda kerja untuk melakukan operasi permesinan. Fungsi utamanya adalah untuk menghasilkan benda-benda bulat, membuat ulir, pengeboran, meratakan permukaan benda putar, dan pembuatan tirus. Mesin bubut memiliki berbagai macam jenis. Jenis-jenis mesin bubut antara lain mesin bubut mini, mesin bubut kayu, mesin bubut standar, mesin bubut dalam ruang, mesin bubut kapstan dan taret,
dan mesin bubut CNC atau Computer Numerical Control. Prinsip kerja mesin bubut. Mesin bubut memiliki gerak utama berputar. Gerak berputar ini berfungsi untuk memutar benda kerja yang dipasang pada spindle. Poros spindle akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa sehingga memutar roda gigi pada poros spindle. Melalui roda gigi penghubung, putaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulir oleh klem berulir. Putaran poros ulir tersebut diubah menjadi gerak translasi pada eretan yang membawa pahat. Akibatnya, pada benda kerja akan terjadi sayatan yang berbentuk ulir. Perkenalkan, saya Abdul Majid, 2019-01-2040. Saya akan menjelaskan mesin scrap. Mesin scrap merupakan proses pemanakan benda kerja yang sayatannya dilakukan oleh badan mesin atau ram yang meluncur bolak-balik. Gerak potong pahat pada benda kerja merupakan gerak lurus translasi. Dalam hal ini, benda kerja dalam keadaan diam dan pahat bergerak lurus translasi. Pada saat pahat melakukan gerak balik, benda kerja juga melakukan gerak umpan atau feeding, sehingga punggung pahat akan tersangkut pada benda kerja yang bergerak tersebut. Untuk menghindari gangguan ini, pangkal dudukan pahat diberi engsel sehingga punggung pahat dapat berayun pada waktu balik menyentuh benda kerja. Bagian-bagian mesin scrap. Di atas badan mesin scrap terdapat ram yang meluncur bolak-balik pada pembimbing atau guide. Di depan ram dipasang leher sehingga dudukan pahat dapat berputar posisi ke kiri dan ke kanan. Tuas pemutar digunakan untuk menurunkan atau menaikkan posisi dudukan pahat sehingga ujung pahat posisinya terhadap benda kerja dapat diatur. Prinsip kerja mesin scrap. Benda kerja diletakkan dan dijepit pada meja. Posisi meja dapat juga dinaikkan atau diturunkan sepanjang pembimbing melalui poros ulir. Dengan memutar poros ulir yang telah dihubungkan dengan roda gigi, maka gerakan suap dari meja sepanjang pembimbing dapat dilakukan, di mana roda gigi digerakkan oleh tuas pengungkit secara berkala. Gerakan berkala ini dibuat sedemikian rupa sehingga poros ulir hanya bergerak pada waktu ram melakukan gerak balik membawa dudukan pahat. Gerak putar dari motor listrik diubah menjadi gerak translasi pada ram. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Salam dan bahagia.